Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia,
semua itu sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah apa yang menjadi isi hati Bapa kepada kami. Roh Kudus ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada harga yang tidak bisa ditawar untuk sebuah kehidupan yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan harga yang tidak bisa ditawar itu harus kita lihat sebagai harta kekal yang harus kita miliki selama kita hidup di dunia ini. Dan harta inilah yang akan kita bawa sampai di kekekalan nanti. Kita semua pasti bertanya, harta kehidupan apakah itu? Harta kehidupan yang saya maksudkan adalah kekudusan hidup. Memiliki kekudusan hidup itu wajib, tidak bisa ditawar. Saudara, apa yang kita pikirkan ketika firman Tuhan katakan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau dikatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, itu artinya ini merupakan peringatan yang sangat keras bagi kita sebagai orang percaya untuk mengejar kekudusan hidup lebih daripada apapun yang ingin kita kejar selama kita hidup di dunia ini. Karena kalau untuk persoalan-persoalan hidup yang lain atau masalah-masalah hidup yang lain yang kita kejar, yang ingin kita miliki, tetapi kita tidak mendapatkan itu, maka sekalipun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan itu, hal itu tidak berdampak untuk kehidupan kita di kekekalan, saudaraku. Karena semua yang kita kejar di dunia ini tidak bernilai kekal. Harta, kekayaan, kelimpahan, kemewahan, pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan sekalipun, kalau kita tidak mendapatkan semuanya itu selama kita hidup di dunia ini, semuanya itu tidak akan memberi dampak apa-apa untuk kehidupan kita di kekekalan. Tetapi jika kita hidup sebagai orang percaya yang berada di dalam Kristus, lalu selama kita hidup, kita tidak sungguh-sungguh mengejar kekudusan hidup. Dan pada akhirnya ketika waktu Tuhan tiba bagi kita, hidup kita tidak ditemukan benar-benar ada dalam keadaan yang kudus, sama seperti Allah yang kudus, maka itu artinya kita tidak bisa berharap untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak bisa berharap untuk melihat Tuhan. Artinya kita tidak akan bisa tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Kita tidak bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Saudara perhatikan itu. Dan ini sangat mengerikan, saudaraku. Itulah kenapa saya katakan kekudusan hidup itu merupakan harta yang sangat berharga, yang harus kita miliki, yang harus kita kejar lebih daripada apapun, supaya kita bisa mendapatkan itu.
Dan kekudusan hidup itu harus kita jaga sebagai harta yang sangat bernilai sampai kita menutup mata. Kalau firman Tuhan katakan kejarlah kekudusan, ini harus kita lihat sebagai sebuah perintah. Ini juga harus kita lihat sebagai sebuah peringatan keras bagi kita. Artinya kalau kita tidak mengejar kekudusan hidup, maka kita tidak akan sungguh-sungguh berusaha untuk menjaga hidup tetap kudus, tetap bersih, tetap suci di hadapan Tuhan. Dan ini bukan berlebihan, karena firman Tuhan sendiri sudah menulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Firman Tuhan katakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku, apakah selama ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini secara benar? Artinya ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, lalu kita berjuang untuk merubah diri, meninggalkan kehidupan kita yang lama, yang seringkali masih hidup berbuat salah, berbuat dosa, dan kita tinggalkan semuanya itu. Kita mengambil keputusan untuk mau hidup benar-benar di hadapan Tuhan. Karena sebagai orang percaya memang kita dipanggil untuk hidup yang benar-benar bersih. Saudara perhatikan itu. Di dalam Kristus Allah memilih kita supaya kita memiliki hidup yang benar-benar kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini harus kita sadari, saudaraku. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 kalau kita baca, firman Tuhan katakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara perhatikan itu. Kalau dikatakan sebab di dalam Dia, maksudnya di dalam Yesus Allah telah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu berarti sebelum kita ada di dunia ini, Allah sudah menyediakan kehidupan yang terindah untuk kita, yaitu kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Allah Bapa di surga sampai selama-lamanya. Dan ini sebuah kehidupan yang sangat luar biasa, karena di kehidupan itu sudah tidak ada lagi tangis dan air mata, sudah tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kesengsaraan, sudah tidak ada lagi penderitaan hidup. Saudaraku, semuanya begitu indah, semuanya begitu luar biasa. Tetapi untuk memiliki kehidupan yang sangat luar biasa ini, selama kita hidup di dunia, kita harus berjuang membayar harga yang tidak bisa ditawar, yaitu berjuang untuk mencapai kekudusan hidup. Dengan kata lain, di sepanjang hari hidup kita, selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus hidup mengenakan pakaian kekudusan. Saudara, kalau kita tidak berjuang untuk mencapai kehidupan yang satu ini, kita akan terbuang dari hadapan Allah, terpisah dari hadirat Allah, terbuang ke dalam kebinasaan kekal yang tidak pernah berkesudahan. Dan firman Tuhan gambarkan itu dengan kalimat, di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Ini sangat mengerikan, saudaraku. Penderitaan hidup di kekekalan itu sangat menyakitkan, sangat mengerikan, saudaraku. Karena penderitaan itu tidak pernah berakhir selama-lamanya. Tetapi bagi orang-orang yang berjuang selama hidup di dunia ini, mereka terus menjaga kesucian hidup, artinya terus hidup mengenakan pakaian kekudusan. Maka seperti yang ditulis di dalam Wahyu 21, kalau kita membaca ayat 4 dikatakan, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi,
Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Ini artinya orang-orang yang hidup berpakaian kekudusan selama hidup di dunia ini, yang akan mereka tuai di kekekalan nanti adalah kehidupan yang sangat luar biasa, kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Karena orang-orang yang terus menjaga kekudusan hidupnya, mereka akan diterima sebagai anak-anak Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 21 ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Saudaraku, oleh karenanya kita tidak boleh menutup telinga terhadap kebenaran ini. Artinya selama hidup di dunia ini, kita tidak punya pilihan hidup yang lain, yang lebih berharga dari hidup yang satu ini, yaitu tetap hidup dalam kesucian, tetap hidup dalam kekudusan, tetap hidup dalam kebenaran, dan terus berjuang untuk menjaga kehidupan yang tak bercacat, tak bercela di hadapan Allah. Jadi dalam kehidupan kekristenan itu, satu-satunya perjuangan hidup yang terberat yang harus kita capai adalah berjuang untuk menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup, kebenaran hidup. Berjuang untuk tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa, supaya di sepanjang hari-hari hidup kita ada dalam keadaan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Tetapi sekalipun itu berat, kehidupan seperti itulah yang akan membuat kita menjadi serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Kalau sebagai orang percaya kita mengaku kita adalah anak-anak Allah, maka kita harus berjuang menjaga kekudusan hidup supaya kita diakui sebagai anak Allah Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, kesempatan hidup yang Engkau berikan bagi kami saat ini harus kami pergunakan untuk berjuang menjaga hidup ini tetap ada dalam kekudusan, karena kami rindu berjumpa dengan Engkau ya Allah di kerajaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, dan saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.